Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas apa itu keselamatan Yesus. Lalu, apa sebenarnya keselamatan Yesus itu? Apa itu keselamatan? Kita mendengar banyak sekali. Banyak sekali video juga telah mendengar tentang keselamatan. Tetapi apa itu keselamatan? Yaitu, jiu, adalah penyelamatan penebusan, n, adalah anugerah dari kasih karunia. Lalu, bagaimana manusia bisa mendapatkan keselamatan Tuhan Yesus Kristus? Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Pertama-tama, mari kita bahas apakah umat manusia membutuhkan keselamatan. Kita mengerti bahwa umat manusia membutuhkan keselamatan. Karena kita semua anak-anak memahami. Semua anak-anak tahu bahwa manusia berdosa. Karena itu, umat manusia membutuhkan keselamatan. Yaitu sejak Adam berbuat dosa. Seluruh umat manusia, semua orang dikendalikan oleh dosa. Artinya jika seseorang berkata saya tidak mau Yesus, maka kecuali orang itu adalah orang yang tidak berdosa. Dia tidak membutuhkan Yesus. Seseorang jika dia tidak akan mati. Dia tidak membutuhkan Yesus. Tetapi kita melihat semua orang akan mati. Semua dikendalikan oleh penyakit. Akan mati, dan juga dikendalikan oleh dosa. Karena alasan inilah, semua orang membutuhkan keselamatan. Lalu apa itu keselamatan? Hanya bisa dikatakan bahwa kita semua umat manusia membutuhkan seorang penebus untuk menyelamatkan kita. Jika ada seseorang yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari maut, dan juga menyelamatkan kita dari belenggu dosa, membuat kita tidak akan pernah mati lagi. Sebaliknya mendapatkan hidup yang kekal. Membuat kita tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya, dan memiliki kuasa untuk membuat kita selama-lamanya menjadi kudus seperti Tuhan. Maka yang dapat membantu kita, membuat kita tidak pernah mati, selamanya kudus, selamanya mendapatkan kasih Tuhan, tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tidak lagi dikendalikan oleh maut. Sosok yang dapat membantu kita itulah keselamatan, yaitu Sang Penebus. Artinya yang dapat membantu kita, agar kita tidak dikendalikan oleh dosa. Yang menyelamatkan kita dari maut itulah keselamatan. Lalu ketika kita berbicara tentang keselamatan, siapa yang dimaksud? Berbicara tentang Yesus Kristus. Yaitu seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Aku datang kepadamu. Tidak membiarkan kalian mengetahui hal lain. Hanya agar kalian mengetahui Yesus Kristus dan penyalibannya. Artinya, hanya membiarkan orang tahu tentang Yesus Kristus dan kematiannya di salib. Kita diselamatkan dan ditebus. Kita melihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada hamba Tuhan, Musa. Tuhan sangat mengasihinya. Tetapi Musa pun tidak bisa melihat wajah Tuhan. Hanya bisa melihat punggung Tuhan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Bahkan Abraham, Ishak, dan Yakub juga hanya bisa mendengar suara Tuhan dalam penglihatan. Atau dikatakan ada seorang yang disebut Yehua yang bertemu dengan Abraham. Kemudian datang ke rumah Abraham untuk makan. Sosok itu bukanlah Yehua. Itu adalah malaikat Yehua. Maka orang lain melihat malaikat. Tetapi Musa melihat punggung Tuhan. Lalu mengapa manusia tidak bisa melihat wajah Tuhan? Itu karena manusia berdosa. Manusia adalah pendosa yang dikendalikan oleh dosa. Karena itu kita tidak bisa melihat Tuhan yang kudus. Tetapi di masa depan mendapatkan penebusan. Orang yang mendapatkan keselamatan Tuhan, mendapatkan Bapa Surgawi Yehua, melalui orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mendapatkan penebusan, dapatkah melihat wajah Tuhan? Mari kita lihat 24 tua-tua dalam kitab Wahyu. Mereka semua dibeli dari antara umat manusia. Mereka semua dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang berharga. Ke-24 tua-tua ini semuanya duduk di sekeliling Bapa Surgawi Yehua. Duduk di atas tahta Tuhan. Semuanya duduk di sekeliling Tuhan. Mereka melihat wajah Tuhan, mendengar suara Tuhan. Maka karena alasan apa orang-orang ini dapat duduk di atas tahta melihat wajah Tuhan? Karena alasan apa? Sehingga mereka tidak binasa? Yaitu karena satu alasan. Yaitu karena Yesus Sang Keselamatan. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menebus 24 tua-tua di surga. Juga menebus 144.000 orang. Karena Tuhan Yesus Kristus, kita pun memperoleh keselamatan. Memperoleh keselamatan itu sungguh ajaib. Kita bukan hanya mengatakan diri sendiri selamat. Tetapi juga ada anugerah di atas anugerah yang ditambahkan. Ternyata Tuhan Yesus Kristus membuat kita selamat. Memperoleh hidup yang kekal adalah salah satu bagian penting. Namun sebenarnya di atas desa hidup yang kekal.
Tuhan Yesus Kristus membiarkan kita memperoleh otoritas raja dan imam. Membiarkan kita memperoleh anugerah semacam ini dari Tuhan Yesus Kristus. Yaitu anugerah di atas anugerah yang ditambahkan. Membuat kita memperoleh berkat raja dan imam. Inilah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu mari kita lihat karena alasan apa manusia harus memiliki keselamatan? Karena alasan apa keselamatan itu diperlukan? Keselamatan itu seperti membiarkan seseorang dilemparkan ke dalam api. Api sedang membakar. Saat api sedang membakar, dia ingin menyelamatkan. Jika tidak diselamatkan dia akan binasa. Api ini adalah dosa. Iblis Satan menggunakan dosa untuk membuat kita terkendali. Maka pada saat ini, seseorang yang berada di tengah api, membutuhkan seseorang yang lebih berkuasa daripada API dan pembakaran itu. Dia pun masuk ke dalam api. Menyelamatkan kita keluar. Sosok ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Maka kita mengerti siapakah Tuhan Yesus ini? Seperti yang sering dikatakan saudara Shibwa kepada saudara-saudari. Yesus adalah anak Allah. Meskipun setelah Tuhan Yesus Kristus kita turun menjadi manusia. Penampilannya mungkin hampir sama dengan saudara biasa lainnya. Bahkan mungkin tidak begitu tampan. Adalah seorang saudara yang biasa-biasa saja. Namun yang ajaib adalah, anak ini adalah anak Allah. Meskipun wajahnya biasa saja. Perawakannya juga biasa. Tidak ada keagungan. Tidak ada pesona. Namun roh di dalam anak ini adalah anak Allah. Roh di dalam dirinya adalah anak Allah. Tubuh lahiriahnya adalah anak manusia. Maka anak yang turun menjadi manusia ini. Mengapa dia turun menjadi manusia? Seperti yang dikatakan Alkitab. Kebenaran telah menjadi daging. Ada di antara kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ada di antara kita. Dia menjadi manusia. Turun menjadi manusia. Menjadi seorang manusia. Adalah untuk membuat kita semua kembali kepadanya. Kembali ke bawah namanya. Kita berkata percaya Yesus. Percaya Yesus. Adalah untuk berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut percaya Yesus. Maka mari kita lihat Yesus ini. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia benar-benar anak Allah? Seperti yang dikatakan Alkitab. Menurut daging. Dia adalah keturunan Daud. Adalah anak cucu Daud. Adalah anak Maria. Adalah menurut rohnya. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Maka kita melihat setiap orang. Baik melihat penampilannya. Juga melihat rohnya. Penampilan luarnya adalah manusia. Adalah anak manusia. Tetapi rohnya adalah anak Allah. Lalu mengapa anak ini turun menjadi manusia? Maka adalah karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang melakukan hal-hal berdosa. Karena semua orang adalah keturunan Adam. Oleh karena itu semua orang telah berbuat dosa. Maka anak ini datang ke dunia adalah untuk menanggung dosa kita. Artinya kita dari kecil sampai besar. Dari rahim ibu. Sampai meninggal dunia, selama periode ini, tidak tahu sudah berapa banyak dosa yang diperbuat. Membutuhkan seseorang untuk menanggung dosa kita. Jika orang itu menanggung dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Ternyata orang ini, hanya jika orang yang menanggung dosa kita ini, pasti adalah orang yang dikasihi Allah. Dan orang ini jika hidupnya diciptakan olehnya. Dia menanggung dosa kita. Maka kita bisa menjadi tidak berdosa. Lalu apakah hidup diciptakan oleh Tuhan? Kita mengerti Allah menciptakan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Saat menciptakan manusia, Allah dan Tuhan menciptakannya bersama-sama. Ada Alkitab mengatakan, kita akan menciptakan menurut rupa kita. Menciptakan manusia, Allah berfirman membuktikan Allah dan Tuhan Yesus Kristus bersama. Yaitu saat menciptakan manusia. Allah dan Tuhan Yesus Kristus bersama-sama menciptakan manusia. Maka Tuhan yang menciptakan manusia menanggung dosa kita. Maka akankah Allah mengampuni dosa kita? Akan mengampuni. Lalu kita dari kecil sampai besar melakukan banyak sekali dosa. Kepada siapakah kita bersalah? Apakah bersalah kepada Allah? Ataukah bersalah kepada iblis? Adalah bersalah kepada Allah. Banyak orang tidak mengerti. Tetapi kita mengerti bahwa kita bersalah kepada Allah. Maka bersalah kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Setelah mengampuni dosa kita, barulah kita mendapat hidup. Maka kemudian, Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Menyerahkan nyawa. Dia menjadikan penyaliban ini sebagai tebusan. Kepada siapa darah mulia yang dicurahkannya dipersembahkan? Apakah darah mulia yang dicurahkannya dipersembahkan kepada Allah? Ataukah dipersembahkan kepada iblis? Dulu ya, lama sekali yang lalu saudara Heber pergi ke agama. Saat pergi ke agama itu, ada pergi ke sebuah gereja yang sangat besar, gereja Katolik. Juga pergi ke gereja Kristen. Pendeta di gereja itu. Seorang rohaniwan berkata kepada Heber, bahwa Yesus disalibkan. Adalah untuk mempersembahkan darah mulia kepada iblis. Apakah saudara-saudari rosa itu benar? Benar atau tidak? Darah dipersembahkan kepada Allah.
Hanya Allah yang mengampuni dosa kita. Otoritas apa yang dimiliki iblis untuk mengampuni dosa kita? Saya tidak pernah bersalah kepada iblis. Adalah bersalah kepada Allah. Iblis hanyalah makhluk ciptaan. Sama halnya seperti pada zaman perjanjian lama, ketika umat berbuat dosa. Mempersembahkan darah lembu dan domba di atas tabat perjanjian. Atau pada kimpat tandak mezbah, kepada siapa itu dipersembahkan? Adalah dipersembahkan kepada Allah. Maka karena pencurahan darah hewan, setelah darah lembu dan domba dicurahkan, Allah mengampuni dosa kita karena darah yang dicurahkan itu. Justru karena itu, Tuhan Yesus Kristus disalibkan, mencurahkan darah. Kepada siapa itu dipersembahkan? Dipersembahkan kepada Bapa Surgawi Yahuwah. Maka Tuhan Yesus Kristus dengan darah mulianya, dengan nyawanya, apa yang diperolehnya? Memperoleh dari Allah. Pengampunan atas dosa-dosa kita. Sama seperti dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Jika seseorang berbuat dosa, dia memberitahu imam. Lalu dia membawa sika lembu atau sika domba jantan. Lalu memberikannya kepada imam. Imam menyembelih domba jantan atau lembu itu di atas mezbah dan mengoleskan darah domba pada keempat tanduk mezbah. Lalu imam mengadakan pendamaian baginya. Dan dosanya pun diampuni. Imam mengadakan pendamaian baginya. Siapa yang menanggung dosanya? Yaitu domba jantan atau lembu yang disembelih itu. Artinya yang dibunuh itulah yang menanggung dosa kita. Tetapi sejak zaman dahulu. Sejak Musa memimpin keluar dari Mesir ke kaki Gunung Sinai. Orang Israel berbuat dosa setiap tahun. Mempersembahkan korban setiap tahun. Setiap tahun mempersembahkan korban. Hampir setiap pagi dan malam mereka mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban di atas mezbah. Dan darahnya dioleskan pada keempat tanduk mezbah dan dituangkan di kaki mezbah. Setiap pagi mempersembahkan seekor anak domba. Setiap malam juga mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi juga pada setiap hari Sabat bulanan. Setiap Sabat mingguan harus mempersembahkan korban 2 kali lipat. Pada hari pertama setiap bulan juga, mempersembahkan lebih banyak lagi korban. Korban yang dipersembahkan pada 3 hari raya besar. Lebih banyak orang yang menebus dosa. Bahkan memercikan darah korban di atas tabut perjanjian. Menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan. Maka meskipun demikian, dari zaman Musa sampai Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Dari Musa sampai Tuhan Yesus. Berapa lamakah itu? Sekitar 1600 tahun lamanya. Hampir 1600 tahun waktu. Orang Israel selalu memandang kepada lembu atau domba jantan. Tetapi kita menemukan bahwa meskipun mereka mempersembahkan korban selama lebih dari 1000 tahun, apakah dosa mereka sudah diampuni? Tidak diampuni. Tapi mengapa tidak diampuni? Karena lembu dan domba jantan sama sekali tidak menjadi keselamatan bagi manusia. Lembu dan domba jantan. Dapatkah menyelamatkan kita dari murka Allah? Dapatkah menyelamatkan kita dari dosa? Sama sekali tidak bisa. Lalu sebenarnya siapa yang masih bisa menanggung dosa kita? Sehingga Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Dan tidak lagi mempedulikan dosa yang kita perbuat sebelumnya. Sebaliknya mengampuni kita sepenuhnya. Dan karena dia, karena orang ini, maka kita pun menjadi anak-anak Allah. Sejak saat itu kita berdamai dengan Allah. Melihat bahwa lembu dan domba jantan tidak bisa mendamaikan kita dengan Allah. Lalu sebenarnya korban seperti apa yang Allah butuhkan? Korban yang diinginkan Allah adalah anak Allah, Yesus Kristus. Lalu mengapa Allah harus membiarkan anaknya sendiri dibunuh? Agar Allah mengampuni dosa manusia? Ada satu alasan. Dosa yang kau perbuat disebut memberontak terhadap Allah. Yaitu semua orang merasakannya di dalam hati. Sejak Adam berbuat dosa. Semua keturunan Adam tidak taat kepada Allah. Seperti yang dikatakan Alkitab. Adam memberontak terhadap Allah. Lalu adakah keturunan Adam yang sepenuhnya taat kepada Allah? Meskipun beberapa tokoh dalam perjanjian lama berkenan kepada Allah. Namun bagaimanapun mereka masih berdosa terhadap Allah dalam banyak hal. Tetapi Allah masih lebih berkenan kepada mereka. Misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daniel, Daud. Mereka ini semua dikasihi Allah. Tetapi apakah mereka termasuk orang berdosa? Tetaplah orang berdosa. Lalu mengapa Abraham yang dikasihi Allah masih orang berdosa? Yakub yang dikasihi Allah yang bergulat dengan malaikat dan menang, apakah masih orang berdosa? Daud yang dikasihi Allah. Daud yang membangun bait suci bagi Allah, apakah juga orang berdosa? Ya, saudara-saudari. Mengapa dikatakan bahwa mereka semua adalah orang berdosa? Karena sifat dosa ada di dalam roh. Bukan yang lahiriah. Karena semua orang adalah keturunan Adam. Karena menjadi keturunan Adam, roh di dalamnya telah dikendalikan oleh dosa. Lalu bagaimana dosa mengendalikan roh manusia? Dosa adalah kita katakan dosa, di dalam seseorang ada dosa. Adalah karena siapa yang memberikan dosa kepada kita? Secara logika. Menurut Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dosa diberikan kepada kita oleh Adam. Tetapi sebenarnya, saudara-saudari melihat. Sebenarnya dosa, meskipun kita semua berasal dari Adam. Sepertinya diberikan oleh Adam.
Tetapi sebenarnya siapa yang memberikan dosa kepada Adam? Iblislah yang memberikan dosa kepada Adam. Jadi semua orang. Selama mereka adalah keturunan Adam, semua menjadi berdosa. Karena awalnya Adam adalah anak Allah, juga anak Tuhan Yesus Kristus. Awalnya Adam adalah anak Allah dan Tuhan. Maka jika dia adalah anak Allah dan Tuhan, dia tidak berdosa. Tetapi Adam memberontak terhadap Allah. Setelah menentang Allah, Maka Allah bagi Adam bukan lagi Yahuwah. iblis menjadi Tuhan bagi Adam. Ayah Adam juga bukan lagi Bapa Surgawi Yehuwa, bukan juga Tuhan Yesus Kristus. Siapakah itu? Adalah iblis. Maka dengan demikian, iblis menjadi ayah Adam, menjadi Tuhan bagi Adam. Roh iblis pun masuk ke dalam diri Adam. Jadi dosa berasal dari Adam. Artinya roh iblis masuk ke dalam diri Adam. Semua orang adalah keturunan Adam. Kecuali jika kita bukan keturunan Adam, maka tidak akan ada dosa lagi. Tetapi semua orang tidak punya pilihan. Tidak bisa memilih sendiri, sejak dalam kandungan sudah menjadi keturunan Adam. Begitulah. Setiap keturunan Adam adalah orang berdosa. Setiap orang berdosa adalah orang berdosa. Maka semua orang harus menerima kutukan. Seperti yang Allah katakan. Karena engkau telah melakukan hal ini, bumi pasti karena engkau terkutuk. Engkau harus bersusah payah baru bisa makan. Engkau harus berkeringat, baru bisa makan. Dan sebagaimana engkau berasal dari debu tanah, engkau juga akan kembali menjadi debu, karena engkau pasti mati. Inilah Bapa Surgawi. Kata-kata yang diucapkan kepada Adam. Kata-kata Bapa Surgawi kepada Adam. Mengapa tidak terdengar seperti kata-kata seorang ayah kepada anaknya? Melainkan seperti seorang Allah kepada seorang anak beliau. Berkata, Adam, karena Adam, Bumi terkutuk. maka keturunan Adam. Tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Dimulai dari Adam. Adam, Cain, Habel. Generasi demi generasi lahir dan generasi demi generasi mati. Tidak tahu berapa banyak orang yang lahir. Dan berapa banyak orang yang mati. Dan berapa banyak orang yang melakukan hal-hal jahat. Bahkan sebelum mereka lahir. Sudah mati di dalam kandungan. Karena alasan apa? Semuanya adalah karena kita adalah keturunan Adam. Karena kita adalah keturunan Adam. Maka apakah Allah akan mengasihani kita? Allah sepertinya memalingkan wajahnya dari kita. Kita melihat banyak kerabat meninggal dunia. Allah sepertinya memalingkan wajahnya. Melihat lagi banyak sekali orang yang adil, kehilangan nyawa di usia madya. Allah juga memalingkan wajahnya. Melihat lagi banyak sekali orang mati karena wabah. Allah juga memalingkan wajahnya. Banyak sekali orang mati karena perang dan berbagai alasan lainnya. Allah juga memalingkan wajahnya. Karena alasan apa? Allah berkata, mereka adalah orang berdosa. Mereka adalah keturunan Adam, bukan keturunanku. Tuhan mereka adalah iblis. Maka biarkan Tuhan mereka menyelamatkan mereka. Tuhan mereka bisa menyelamatkan mereka, kan? Tuhan mereka adalah setan atau malaikat yang jatuh. Atau roh jahat. Atau berhala yang terbuat dari emas dan perak. Biarkan Tuhan mereka menyelamatkan mereka. Karena jika kita menyembah Tuhan lain, tidak berada di bawah nama Tuhan yang benar, maka tidak mungkin diselamatkan. Jika kita terus berada di bawah nama Adam, dan bukan di bawah nama Yesus Kristus Sang Penebus, maka pastinya, Tidak akan mendapatkan keselamatan. jika kita tidak mau berada di bawah nama Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan mengasihani kita. Tapi siapakah Tuhan Yesus itu? Mengapa aku harus berada di bawah namanya? Agar Tuhan mengasihani kita? Mengapa kita harus dibaptis dalam namanya? Agar Tuhan mengasihi kita? Ternyata Yesus ini adalah anak Allah. Maka kita melihat Tuhan harus membiarkan seseorang taat kepada Tuhan sampai mati. Adalah karena satu alasan. Kita katakan manusia berdosa karena memberontak terhadap Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Menyimpang dari Tuhan. Semuanya disebut berdosa. Maka meninggalkan Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Awalnya berasal dari seorang malaikat yang perkasa. Malaikat perkasa ini adalah iblis setan. Malaikat kerub. Iblis setan dulunya adalah malaikat yang sangat berkuasa di surga. Mungkin dia hanya setingkat di bawah Tuhan Yesus. Ya, pokoknya kedudukannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Maka di surga, iblis memimpin jutaan malaikat untuk bersama-sama memberontak terhadap Tuhan. Terang-terangan memusuhi Tuhan. Dan malaikat yang jatuh ini mendirikan kerajaannya sendiri di surga. Mendirikan kerajaan yang disebut kerajaan setan. Disebut kerajaan Babel besar. Maka jutaan malaikat memberontak terhadap Tuhan. Lalu Bapa Surgawi melihat malaikat yang paling mulia itu. Yaitu setan ini memberontak terhadap Tuhan. Serta banyak sekali malaikat yang berkuasa dan perkasa. Malaikat dengan otoritas dan kedudukan tinggi semuanya memberontak terhadap Tuhan. Jika demikian, tampaknya seluruh langit. Sepertiga malaikat semuanya memberontak terhadap Tuhan. Maka Bapa Surgawi membutuhkan seseorang. Yang kedudukannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Membutuhkan seorang putra. Yang kedudukannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Otoritas dan kekuatannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Jika ada seseorang dengan kedudukan ini. Otoritas dan kekuatan yang hanya setingkat di bawah Tuhan. Bersedia taat kepada Tuhan sampai mati. Dan taat selama-lamanya. Maka Tuhan akan mengampuni dosa seluruh umat manusia. Juga mengampuni
mengampuni semua yang berada di bawah Putra yang menebus dosa kita ini. Dosanya, karena Bapa ingin seseorang dengan kedudukan yang sangat mulia. Jika Tuhan Yesus Kristus sudah taat kepada Tuhan, kita tahu kedudukannya, otoritas dan kekuatannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Seseorang yang begitu mulia ini, Tuhan yang punya kuasa dan perkasa. Tuhan yang kedudukannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Jika dia taat kepada Tuhan sampai mati, jika dia taat kepada Bapa Surgawi sampai mati, maka Bapa Surgawi punya alasan untuk mengampuni dosa kita. Karina Bapa. Bapa tahu manusia berdosa karena malaikat berkedudukan tinggi menggoda manusia untuk berdosa. Maka jika ada seseorang dengan kedudukan hanya setingkat di bawah Tuhan, taat kepada Tuhan sampai mati, maka itu menunjukkan bahwa di masa depan semua orang yang berada di bawah namanya pasti akan taat kepada Tuhan seperti dia. Maka orang ini adalah Tuhan Yesus. Kedudukannya, kemuliaan, otoritas, dan kekuatannya hanya setingkat di bawah Tuhan. Maka jika dia pun taat kepada Tuhan sampai mati, maka semua orang yang berada di bawah namanya. Saudara-saudari sekalian berpikir, lihatlah Tuhan kita, Tuhan yang 10.000 kali, 100 juta kali, 1 triliun kali lipat lebih tinggi dari kita. Yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Dia telah taat kepada Allah sampai mati. Maka semua orang yang berada di bawah namanya, apakah mereka meneladani jejak kaki Tuhan Kristus untuk taat kepada Allah sampai mati? Apakah Allah tidak lagi mengutuk umat manusia? Pastilah ini berarti keselamatan harus melalui satu orang. Harus ada seseorang, yang satu ini. Dia pastilah anak Allah. Artinya, tingkat kemuliaan kedudukannya hanyalah di bawah Allah. Maka jika Tuhan Yesus Kristus taat kepada Allah, dan segala sesuatu diciptakan melalui Tuhan Yesus Kristus, umat manusia juga diciptakan melalui Tuhan Kristus, maka segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, semua yang berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun yang tidak taat kepada Allah lagi. Tidak ada lagi yang memberontak terhadap Allah. Tidak ada satupun kehidupan. Tidak ada satupun penguasa yang dapat terus memberontak terhadap Allah. Karena yang satu ini, otoritas dan kuasanya lebih berharga daripada Allah. Lebih besar dari Allah. Maka lebih berharga daripada Allah. Yang satu ini, yang lebih besar dari Allah, dia taat pada Allah sampai mati. Kamu tidak perlu menyembah. Kamu sambungkan saja mezbah emas itu padaku. Lanjutkan saja bicaranya. Yaitu dibandingkan dengan Allah. Yaitu yang satu ini yang kedudukannya tepat di bawah Allah. Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dia taat kepada Bapa sampai mati. Jika dia taat kepada Bapa Surgawi kita. Yehua sampai mati. Maka tidak akan ada satu orang pun yang tidak taat kepada Allah. Apa yang Bapa Surgawi kita butuhkan? Yaitu membutuhkan seseorang yang seperti ini. Seseorang yang sepenuhnya taat kepada Allah. Jika dia taat kepada Allah sampai mati, maka segala sesuatu berada di bawah namanya. Adalah Tuhan atas segala sesuatu. Juga Tuhan atas seluruh umat manusia. Juga Tuhan atas semua malaikat yang setia. Maka Tuhan yang satu ini taat kepada Allah sampai mati. Maka segala sesuatu akan taat kepada Allah. Segala sesuatu akan meneladani jejak kaki Tuhan. Dan akan takut akan Allah. Artinya kita membutuhkan seorang penebus. Tetapi mengapa Allah harus membiarkan Tuhan Yesus Kristus dipaku sampai mati? Yaitu ketika Bapa melihat setelah menciptakan Adam. Dia sangat menyesal telah menciptakan manusia. Sama seperti pada masa Erba. Sebelum Erba. Ada banyak malaikat yang jatuh. Turun ke bumi. Datang ke bumi. Turun dari surga. Datang ke bumi. Berzina dengan banyak sekali anak perempuan manusia dan menikah dengan banyak sekali anak perempuan manusia. Dan kemudian melahirkan banyak sekali raksasa. Ada banyak sekali malaikat yang melakukan hubungan seksual dengan anak perempuan manusia. Dan melahirkan banyak raksasa yang jahat. Maka pada saat itu Allah berfirman, Yehua, karena segala yang dipikirkan dan direncanakan manusia adalah kejahatan. Maka Yehua menyesal telah menciptakan manusia. Dia berkata dengan sangat menyesal. Sangat menyesal telah menciptakan manusia. Jika manusia semuanya jahat seperti ini, mengapa harus menciptakan manusia? Tetapi dia mengasihani Nuh, karena Nuh adalah orang benar. Maka para malaikat itu memberontak terhadap Allah. Maka Bapa Injin Agam Mereka yang akan memerintah dan berkuasa serta menjadi raja. Orang-orang yang menjadi imam, mereka semua taat kepada Allah. Maka di bawah otoritas siapakah mereka berada? Berada di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Bapa Yehua ingin agar Tuhan Yesus Kristus mewarisi segala sesuatu, agar segala sesuatu berada di bawah nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus Kristus taat kepada Tuhan. Sampai mati, setiap pikirannya taat kepada Tuhan. Maka saudara-saudari percaya atau tidak, semua orang yang Tuhan Yesus Kristus Tibas pasti akan taat kepada Tuhan. Yaitu taat kepada Tuhan. Justru karena itu, Bapa Surgawi kita. Karena ada satu orang yang memberontak. Orang ini adalah Adam. Karena pemberontakan Adam, seluruh umat manusia berdosa. Seluruh umat manusia menjadi orang berdosa. Maka Bapa Surgawi ingin membuat satu orang taat. Kemudian,
Ketaatan orang ini berarti semua orang di bawah namanya harus seperti dia. Menjadi taat. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka siapakah sosok ini? Yaitu anak Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Maka apakah otoritas dan kuasa Tuhan Yesus Kristus melampaui semua malaikat? Ya, karena Bapa Surgawi menetapkan Tuhan Yesus Kristus. Anak tunggalnya. Otoritasnya. Status Naya. Kuasanya melampaui semua malaikat. Membuat semua malaikat berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua malaikat setia yang ditentukan dan tidak dimusnahkan. Berada di bawah nama Tuhan Yesus. Dan seluruh umat manusia juga berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus taat sampai mati. Maka malaikat yang setia juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Tuhan Yesus Kristus di bawah penyaliban adalah untuk taat kepada Tuhan. Juga untuk menebus kita yang mengasihinya. Jika demikian, semua orang milik Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang berkata aku ingin menyembah berhala. Aku ingin melayani Tuhan lain. Tidak lagi, semua orang mengerti karena keselamatan Tuhan Kristus. Penny Busen Kita. Melihat saat Tuhan Yesus taat. Semua orang milik Tuhan Yesus. Mereka semua berjalan menurut buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semuanya berjalan menurut standar baik dan jahat dari Tuhan. Tidak lagi menurut kehendak sendiri. Mari kita terus melihat tentang hal-hal mengenai Tuhan Yesus Kristus. Namun berbicara tentang hal-hal mengenai Tuhan Yesus. Tanpa sadar kita juga ingin menyebutkan tentang saudara Sibo. Bapa dan Tuhan Yesus pernah 3 kali. 3 atau 4 kali. Berkata kepada saudara Shibwa seperti itu, mengabaikannya. Berkata kepada saudara Fibo seperti ini. Meminta saudara Sibo taat kepada Bapa dan Tuhan. Dengan demikian segala sesuatu di alam semesta akan taat kepada saudara Shibwa. Dan itu dikatakan beberapa kali. Yaitu meminta saudara Sibo taat kepada Bapa dan Tuhan. Maka segala sesuatu di alam semesta taat kepada saudara Shibwa. Jika demikian. Jika saudara Shibwa taat kepada Bapa Surgawi, taat kepada Tuhan, segala sesuatu di alam semesta akan taat kepada saudara Shibwa. Bapa sudah pernah mengatakan sebuah kata kepada saudara Shibwa. Yaitu ketiga. Maksudnya peringkat ketiga. Peringkat pertama adalah Bapa Surgawi. Kedua adalah Tuhan. Ketiga adalah saudara Sibo. Maka Tuhan Yesus Kristus taat sampai mati. Kemudian putra Tuhan, putra di bawah nama Tuhan, saudara Sibo. Juga taat kepada Bapa Surgawi sampai mati. Dan taat kepada Tuhan sampai mati. Maka segala sesuatu berada di bawah nama Israel. Maka semua orang milik Israel. Siapa lagi yang tidak taat kepada Bapa Surgawi? Dan Bapa serta Tuhan menetapkan saudara Shibwa menjadi yang tertinggi. Seberapa tinggikah itu? Setinggi tepat di bawah Tuhan Kristus. Menjadi raja di atas segala raja. Tuhan atas segala bangsa. Dan mendapatkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Maka siapapun yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka sebagai raja di atas segala raja, Tuhan atas segala bangsa. Berdasarkan Kidalan. Saudara Sibo yang memerintah pasti juga akan, juga akan membinasakan mereka yang tidak taat. Seperti yang terlihat dalam kitab Wahyu. Siapapun yang tidak taat kepada Tuhan, siapapun yang berbuat jahat, biarlah dia yang disebut raja atas segala raja dan tuan atas segala tuan. Menggunakan, mengirik tempat pemerasan anggur yang besar dari murka Tuhan yang Maha Kuasa dan dari mulut Naya Kelua Sabila pedang tajam untuk memikul kala semua orang yang berbuat jahat. Maka terlihatlah bahwa, ternyata manusia berdosa adalah karena ketidaktaatan. Manusia tidak berdosa adalah karena ketaatan. Maka pertama-tama, kepada siapa Tuhan akan memberikan seluruh umat manusia? Kepada yang di surga, seorang putra, dan juga kepada seorang putra yang datang dari bumi. Kedua putra inilah, mereka juga memiliki hubungan bapa dan anak. Maka, menjadikan kedua putra ini sebagai penebus. Tetapi anak-anak yang mereka tebus. Anak-anak yang ditebus dengan nyawa. Anak-anak yang ditebus dengan penumpahan darah. Apakah mereka rela membiarkan anak-anak yang telah mereka tebus sendiri berbalik dari Tuhan dan binasa? Tidak mungkin. Sama seperti, misalnya, anak-anak yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan nyawanya. Apakah dia rela membiarkan kita berbalik dari Tuhan seperti Adam? Dia tidak rela. Maka Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita. Dan saudara Sibo, di bawah paku kematian Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anak-anak yang ditebus. Dan saudara Sibo akan mengorbankan nyawanya di masa depan. Mengatakan apakah anak-anak yang ditebus rela? Rela membiarkan mereka meniru pemberontakan Adam. Dan kemudian membiarkan Tuhan membinasakan mereka? Tidak rela. Maka pengajaran Tuhan dan saudara Sibo memiliki satu karakteristik. Yaitu membuat semua anak menaati Tuhan. Semua anak takut akan Tuhan. Menaati Bapa Surgawi dan Tuhan. Dan juga, harus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dan nama Roh Kudus. Membaptis. Kepada mereka sehingga mereka semua menjadi milik Tuhan. Di bawah nama Kristus dan Roh Kudus. Maka karena mereka berada di bawah nama Tuhan, Sang Tuhan, dan Roh Kudus. Maka secara alami, semua anak mendapatkan penggembalaan Tuhan. Penggembalaan Tuhan juga mendapatkan apa yang disebut Roh Kudus. Penggembalaan saudara Shibwa yang telah menerima Roh Kudus. Maka karena itulah, inilah keselamatan. Kita katakan keselamatan berarti ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggembalakan orang-orang dari segala bangsa dan suku. Bapa juga, setelah dia menang. Menaruh hidup yang kekal di dalam dia. Karena dia telah menang. Bapa menaruh Roh Kudus di dalam orang itu. Sehingga dia memiliki otoritas untuk memberikan hidup kepada orang-orang yang telah ditebusnya. Dan orang ini, karena dia juga pernah mengorbankan nyawanya dan mati di kayu salib, dia
juga mengasihi anak-anak miliknya. Dan Bapa juga mengasihi mereka. Maka dengan demikian, semua orang ini mendapatkan penebusan. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan. Orang-orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan. Maka karena mereka seperti itu, baik sebagai umat Tuhan, juga sebagai anak-anak Tuhan, dan juga sebagai anak-anak saudara Sibo, maka karena mereka milik sendiri. Terlebih lagi mengembalikan mereka dengan nyawa. Maka hari ini kita berbicara tentang keselamatan. Kita baru menyadari bahwa ternyata untuk keselamatan Tuhan membutuhkan seorang putra. Putra ini adalah putra yang menguasai segala sesuatu. Taat kepada Tuhan sampai mati. Dia taat kepada Tuhan sampai mati. Seluruh alam semesta pun taat kepada Tuhan. Seluruh alam semesta, siapapun yang ingin ditebus oleh orang ini, akan diampuni. Misalnya, Tuhan Yesus Kristus taat kepada Tuhan sampai mati. Maka, siapapun Tuhan, siapapun yang ada dalam kitab kehidupan anak domba, dosanya diampuni. Apa artinya kehidupan anak domba? Anak domba adalah Tuhan Yesus. Orang-orang yang ingin ditebus oleh Tuhan Yesus. Misalkan, Jao Huan, Putraku, Yeba, Putraku Yeshua, Putraku. Tong-tong, putriku, memanggil nama satu persatu. Dan juga, saudari Liang, putriku, memanggil nama satu persatu. Orang-orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan anak domba. Apakah Bapa Surgawi akan mengampuni dosa mereka? Apakah akan diampuni? Sudah diampuni. Aku berkata, aduh. Ini adalah orang-orang yang kukasihi. Yang lainnya bukan yang kukasihi. Membiarkan mereka binasa. Lalu kemudian, dan juga putraku, Sibo. Putraku, Saibo. Dia juga akan menebus banyak sekali orang. Tak satu pun dari mereka yang dikasihi putraku Sibo akan binasa. Lalu bagaimana dengan penebusan Sibo? Bukan hanya 144.000 orang, 24 penatua, dan saudara Sibo. Dan juga mereka yang ditebus saudara Sibo. Mungkin 20 miliar. Memenuhi apa yang dikatakan dalam Alkitab. Keturunan akan lebih banyak dari pasir di tepi laut. Pasir di tepi laut, 20 miliar. Itu tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit. Lebih banyak dari pasir di tepi laut. 20 miliar orang itu, Bapa Surgawi. Kau menganggapnya indah. Silakan pilih saja mereka. Memilih satu persatu dan menulisnya di kitab kehidupan. Maka, Bapa tahu dengan jelas. Mereka yang ada di kitab kehidupan. Begitu kau mati. Selama kau, sang putra ini, mengorbankan nyawa. Semua anak-anak di kitab kehidupan. Pengampunan dosa, dosa diampuni, saudara-saudari bermarga MA. Marga, ya, benar. Misalkan kita, saat Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah, Bapak sudah sejak lama menuliskan orang-orang di kitab kehidupan anak domba. Dituliskan satu persatu dengan jelas. 144.000 ditambah 24 penatua ditambah Sibo. 144.025 orang. Tidak lebih satu pun, tidak kurang satu pun. Semua sudah tertulis. Lalu Bapa Surgawi berkata, putraku, ini semua adalah anak-anakmu. Semuanya adalah milik pusakamu. Selama kau taat sampai mati. mereka tidak akan mati. Jika kau tidak taat sampai mati, maka dosa yang mereka cari sama persis dengan orang-orang milik iblis. Maka jika kau tidak taat sampai mati, maka mereka tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kau taatlah, jika kau tidak menaatiku. Saat ini, orang-orang di kitab kehidupan anak domba, tidak ada satupun yang selamat. Namun jika kedudukanmu begitu mulia, kau taat sampai mati. Maka semua orang di kitab kehidupan anak domba yang kau tebus telah diampuni. Maka hal yang sama berlaku bagi saudara Sibo. Bapa Surgawi juga sudah menuliskan. Mungkin nama 20 miliar orang, tertulis di kitab kehidupan. Sepertinya Bapa berkata. Bapa pernah berkata kepada Sibo. Juga berkata seperti ini. Bapa Tuhan Yehua dan Tuhan Yesus Kristus mengeluarkan perintah. Saat Bapa Surgawi mengucapkan hal ini, ada malaikat-malaikat lain yang hadir. Maka pada saat ini Bapa berkata, Yeho, ada malaikat yang berkata, Tuhan Yehua mengeluarkan perintah. Kau harus menaati perintahku. Sekarang saudara Sibo menerima dan memahaminya. Menaati perintah. Mengapa harus taat? Kenapa harus menaati perintah Bapa Surgawi? Saya Parker Saibo sehingga Bapa harus berpesan demikian. Mengatakan, anak-anakmu sebanyak pasir di tepi laut. Anak-anak sebanyak bintang di langit sudah tertulis di kitab kehidupan. Kau taati perintahku. Teladanilah ayahmu. Mengorbankan nyawa. Maka dosa semua anak akan diampuni. Maka aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lalu bagaimana dengan saudara Sibo? Apakah bersedia memberikan nyawa demi puluhan miliar orang ini? Bersedia, 100 kali bersedia. 1000 kali bersedia. 10.000 kali bersedia. 1 juta kali bersedia. Lalu bukankah Tuhan kita Yesus Kristus demi saudara-saudari sekalian? Demi anggota tubuhnya selama beberapa hari. Anak-anak yang sangat dikasihinya. Juga demi putranya, saudara Sibo. Apakah ia bersedia memberikan nyawanya? Agar kita tidak binasa. Ia berkata, Bapa, aku bersedia, aku bersedia. Aku akan turun dari surga menjadi manusia. Aku akan menjadi orang yang rendah hati. Taat kepada Emu sampai mati. Agar semua anak tebusanku taat pada Bapa sampai mati. Lalu Bapa berkata, sama seperti Tuhan Kristus berkata, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tetapi justru untuk saat inilah aku datang. Bapa, muliakanlah namamu, Bapa terlebih dahulu. Aku telah memuliakan namaku. Dan aku akan memuliakannya lagi. Maka kedudukan Tuhan Yesus Kristus hanya di bawah Allah Sang Pencipta. Taat kepada Bapa sampai mati. Apakah Bapa dimuliakan? Semua sudah dimuliakan. Semua orang menghormati Allah sebagai yang kudus. Tetapi begitu melihat iblis setan,
Ia berkata, "Akulah Allah." Acula Allah. Iblis setan yang ingin menjadi musuh Allah. Maka begitu melihat iblis setan, begitu melihat malaikat yang jatuh, Allah menjadi sangat murka. Namun harus bersabar. Tetapi ia harus menunggu selamanya sampai saat ini tiba. Dan melihat semua anak milik Allah. Anak-anak milik setan. Dan melihat semua anak milik setan. Melihat pemberontakan setan ini. Maka apakah saudara-saudari berpikir Allah akan mengampuni dosa semua anak milik setan? Melihat pemberontakan setan yang sedemikian rupa. Maka Allah berkata setan dikutuk. Semua anak yang ada di bawah nama setan, lautan belerang sudah siap. Maka saat Bapa, Yesus putraku adalah taat. Semua anak yang ada di bawah nama Yesus. Tahta kerajaan surga telah disiapkan. Lalu lihatlah, si Guo adalah putra kebenaranku. Ia juga meneladani ayahnya Yesus Kristus taat kepadaku sampai mati. Maka semua yang berada di bawah nama Sibo, anak-anak miliknya. Firdaus Bumiyang Baru telah disiapkan. Begitulah adanya. Maka Bapa berkata karena kita, karena ketaatan Tuhan Yesus. Ketaatan saudara Sibo. Bapa mengampuni dosa seluruh umat manusia. Maka karena saudara-saudari mendengar ketaatan Tuhan, dan mendengar ketaatan saudara Sibo, semua yang kembali kepada Bapa. Orang-orang yang berada di bawah Tuhan dan di bawah saudara Sibo, saudara-saudari sekalian menganggap, anak-anak yang berada di bawah Tuhan dan di bawah saudara Sibo, apakah akan meneladani ketaatan Tuhan dan ketaatan saudara Sibo? Pasti akan, karena ada satu alasan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menderita luka-luka. Setelah ditikam, Allah memberikan hati yang bertobat kepada semua orang yang berada di bawah nama Tuhan Yesus. Memberi mereka roh yang baru diciptakan. Memberi mereka hati yang baru. Agar hati mereka bukan lagi hati yang membatu. Tetapi hati yang lembut. Tetapi hati yang tunduk kepada Allah. Ini karena setelah Tuhan Yesus Kristus taat kepada Allah. Allah berkata, "Baiklah, Putra dengan kedudukan yang begitu tinggi. taat kepadaku sampai mati." Baiklah, aku akan membiarkan yang semula bersama. Anak-anak di dalam kitab kehidupan anak domba yang tadinya keras hati seperti pengikut setan. Awalnya mereka sama seperti pengikut setan. Semuanya keras hati. Semuanya berbuat dosa. Itu karena, putraku Yesus mengasihi mereka. Nama mereka sudah tertulis di kitab kehidupan anak domba. Aku pun mengubah batin orang-orang yang ada di kitab kehidupan anak domba itu. Membuat batin mereka, batin semua orang, tidak lagi keras hati. Bukan lagi hati yang membatu. Batin semua orang pun menjadi seperti putraku Yesus. Taat dan sangat takut akan aku. Karena aku ingin memberikan anugerah kehidupan kekal. Memberikannya kepada mereka. Bapa pun mengubah batin kita. Membiarkan kita semua kembali kepada Tuhan. Sehingga kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, sebagai Papa. Inilah alasan mengapa hati kita bersedia kembali ke sisi Tuhan. Yaitu karena Tuhan Yesus telah menerima bilur-bilur luka. Tuhan pun mengubah hati kita. Tetapi karena orang-orang yang berada di bawah nama iblis. Karena iblis memberontak terhadap Tuhan. Iblis telah memberontak terhadap Tuhan. Lalu apakah Tuhan ingin membiarkan hati pengikut iblis tetap keras hati? Apakah saudara-saudari mengerti? Hati manusia yang keras. Atau hati manusia yang kembali kepada Tuhan. Bukankah semuanya ditetapkan oleh Tuhan? Semuanya ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, tidakkah kalian melihat Firaun? Firaun itu menjadi keras lagi, menjadi keras lagi. Bahkan setelah anak sulung mereka dibunuh, dia tetap keras hati. Kebinasaan akhirnya. Binasa di Laut Merah ini. Sudah mati baru tidak bisa keras hati lagi. Lalu mengapa Firaun keras hati? Tuhanlah yang membiarkan Firaun keras hati. Lalu hari ini kita berbicara tentang anak-anak setan. Mengapa mereka keras hati? Tuhanlah yang membiarkan mereka keras hati. Mengapa Tuhan membiarkan anak-anak setan keras hati? Karena setan memberontak terhadap Tuhan. Karena setan memusuhi Tuhan. Karena setan terkutuk. Maka dari itu, dia tetaplah keturunan setan. Bukan keturunan putraku Yesus. Dia juga bukan dari kitab kehidupan anak domba. Juga bukan kehidupan. Baiklah, aku biarkan dia keras hati sampai dia berdosa terhadap Tuhan. Berdosa terhadap Tuhan sampai mencapai batasnya. Saat di mana dia harus dimusnahkan. Lautan api belerang sudah disiapkan. Ini berarti anak-anak setan keras hati. Adalah karena setan yang berdosa terhadap Tuhan, memusuhi Tuhan. Jadi, karena hal itu, Tuhan membiarkan semua pengikut setan keras hati. Tetapi, mengapa anak-anak di bawah nama Tuhan Yesus Kristus tidak keras hati? Hanya karena satu hal. Bagaimana membuktikan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan iblis? Seorang iblis, iblis memberontak terhadap Tuhan, memusuhi Tuhan. Lalu, dengan sengaja memberontak terhadap Tuhan. Jika ada putra lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus, taat kepada Tuhan sampai mati, sangat takut akan Tuhan. Maka Bapa berkata, "Baik, putraku Yesus, taat kepadaku sampai mati. Aku akan membiarkan semua anak-anaknya. Semua anak di bawah namanya tidak keras hati. Semua anak bertobat dan kembali kepadaku. Karena aku mengasihi putraku Yesus. Maka aku mengasihi semua anak di bawah namanya." Dengan cara inilah kita diselamatkan. Jadi, mengapa kita diselamatkan? Karena Tuhan Yesus Kristus taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang bertobat. Mungkinkah karena kita secara alami bisa bertobat?
Akankah saudara-saudari berkata, Akankah berkata, apakah kita sendiri bisa bertobat sendiri? Ingin mencari Tuhan sendiri. Perkataan seperti ini, benar atau tidak? tidak. Benar. Wah, jika tidak benar, siapa yang membuat kita bertobat? Tuhan membuat kita bertobat. Lalu apa alasannya? Membuat kita bertobat? Bapa kita Tuhan Yesus telah menderita luka-luka. Karena Alkitab berkata, karena Tuhan Yesus telah menderita luka-luka, kita pun mendapat kesembuhan. Saat sembuh hati nurani merasakan kesembuhan. Tidak lagi keras. Dengan sengaja berbalik kepada Tuhan. Artinya Tuhan Yesus Kristus taat kepada Tuhan sampai mati. Maka kita semua anak-anaknya. Tuhan memberikan hati yang bertobat kepada kita. Memberi kita roh yang baru diciptakan. Mari kita ambil sebuah contoh. Seharusnya manusia tunduk kepada Tuhan. Dan beberapa orang telah menyaksikan kuasa Tuhan dengan mata kepala sendiri. Apa alasannya mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan? Mari kita bicarakan. Misalnya rombongan orang yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Saudara-saudari tahu mereka adalah sekelompok orang yang sangat memberontak. Mereka melihat Tuhan melakukan 10 tulah di Mesir. Dan melihat Bapa Surgawi membunuh anak sulung Mesir. Membelah Laut Merah. Dan melihat selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan menurunkan manna dari langit. Di padang gurun memberi mereka air untuk diminum. Memberi mereka makanan. Membuat pakaian yang mereka kenakan tidak rusak. Berbagai macam hal. Mereka seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya mengabdikan diri kepada Tuhan. Tetapi dalam kitab Ulangan, Musa berkata begini, sampai hari ini, Yehuwa belum memberikan kepadamu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk mengerti. Artinya sampai akhir 40 tahun itu. Tuhan masih membiarkan mereka tegak tengkuk. Tidak membiarkan mereka tahu bahwa Yehuwa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Membiarkan hati mereka tidak melihat dengan jelas. Tidak mendengar dengan jelas. Bahwa Tuhan Yehuwa adalah satu-satunya Tuhan. Untuk benar-benar berbalik kepada Tuhan. Untuk sepenuhnya berada di bawah nama Tuhan. Untuk sepenuhnya mengasihi Tuhan. Tuhan belum memberikan mereka hati yang seperti itu. Apa alasannya? Karena penebus di perjanjian lama adalah lembu jantan atau kambing jantan. Maka meskipun lembu jantan dan kambing jantan disembeli. Tuhan tidak akan karena lembu jantan atau kambing jantan membuat Israel memiliki hati yang bertobat. Tetapi hari ini lembu jantan melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Kambing jantan melambangkan saudara hiba. Ternyata kedua putra Bapa Surgawi taat kepada Tuhan sampai mati. Tuhan pun karena mengasihi putra ini, mengasihi Tuhan Yesus Kristus kita dan mengasihi saudara Heber, dan mengampuni saudara Heber serta anak-anak di bawah nama Tuhan. Karena alasan inilah, dan Tuhan karena membenci Satan, maka ia mengutuk anak-anak dia bawah nama Satan. Mari kita berikan sebuah contoh. Jika Tuhan mengasihi seseorang, ia akan memberkati anak-anak di bawah nama orang tersebut. Mari kita ambil contoh. Mari kita ambil contoh. Misalnya Yakub adalah yang dikasihi Tuhan. Esau adalah yang dibenci Tuhan. Maka bukankah karena kasihnya pada Yakub, Tuhan berkata kepada Yakub, keturunanmu akan memiliki hati surgawi, pasti di tepi laut, dan membiarkan keturunan Yakub menjadi umat pilihan Tuhan? Yaitu membiarkan keturunan Yakub menjadi umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi siapa? Mengasihi Yakub. Maka karena mengasihi Yakub, keturunan Yakub di bawah nama Yakub, semuanya menjadi umat pilihan Tuhan. Begitu juga dalam hal ini. Lalu apakah Tuhan membenci Esau? Tuhan membenci Esau, yaitu membiarkan pegunungan Esau menjadi tandus. Seperti ada seseorang bernama Amalek. Amalek adalah cucu tertua Esau. Tuhan mengutus Musa dan Yosua untuk membasmi orang Amalek. Dan Musa mengangkat tangannya, Hur dan Harun mengangkat tangan Musa. Yosua pun menang. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, hapuskanlah nama Amalek dari kolong langit. Dihapuskan. Tuhan akan menghapuskan nama orang Amalek dari kolong langit. Engkau harus menuliskan perkataan ini di dalam Alkitab. Mengapa Tuhan begitu membenci Amalek? Karena Amalek adalah keturunan Esau. Amalek sepertinya juga tidak tahu tanpa alasan. Tuhan begitu membencinya. Dia pun tidak berdaya atas dirinya sendiri, yaitu leluhurnya. Leluhurnya yaitu Esau memusuhi Tuhan. Maka Tuhan karena Esau membenci keturunan Esau, membuat keturunan Esau menjadi tandus. Maka dengan alasan yang sama, hari ini kita mengatakannya seperti ini. Saudara-saudari akan mengerti. Ternyata kita berada di bawah nama Tuhan Kristus. Karena Tuhan mengasihi Tuhan Yesus. Maka semua orang yang berada di bawah nama Tuhan Yesus akan diberkati. Lalu kita melihat dua anak. Satu adalah Adam. Satu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana menurut kita? Apakah kita ingin penebusan di bawah nama Adam? Atau penebusan di bawah nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesuslah. Apakah Tuhan mengasihi Tuhan Yesus atau mengasihi Adam? Mengasihi Tuhan Yesuslah. Jika saudara-saudari bersedia berada di bawah nama Tuhan Yesus, apakah ingin dibaptis di bawah nama Tuhan? Sama saja kan? Jadi kali ini kita telah menyiapkan kata-kata baptisan. Saudara-saudari yang belum dibaptis tahun lalu bisa dibaptis. Berkat yang pasti. Saudara Shibo sangat meyakini. Dibaptis di bawah nama Tuhan Yesus.
juga di bawah nama Saudara Shibo. Dan tentu saja secara alami juga berada di bawah nama Tuhan. Siapapun yang dibaptis di bawah nama Tuhan dan Saudara Shibo pasti akan diberkati. Karena kita melihat kerabat seperti ini dibaptis sampai sekarang. Anak-anak dan menantu melihat, sudah dibaptis, dengan sangat rela, berada di bawah nama Tuhan. Dan anak-anak yang bersedia berada di bawah nama Saudara Shibo, semuanya diberkati. Diberkati, berkat kita semakin lama semakin banyak. Hidup menjadi semakin berlimpah, semakin berlimpah. Jika tidak percaya, bertanyalah kepada Saudara Yeshua. Awalnya Saudara Yeshua berpikir, asalkan saya selamat sudah cukup. Sekarang tanpa disadari, dia sudah mendapatkan satu suku. Khan, Karena dia berada di bawah nama Saudara Shibo baru, mendapatkan satu suku. Adalah salah satu putra Israel. Maka harus berada di bawah Shibo. Di bawah namanya baru, menjadi pemimpin suku ini. Khan, Justru karena itulah diberkati. seperti hari ini Saudara Yeshua dan Saudara Lioba memperkenalkan Saudara Shibo kepada Saudari kita. Kita pun berbincang-bincang. Kita merasa sangat bersemangat. Awalnya saat melakukan siaran langsung, mengira asalkan diri sendiri selamat sudah cukup. Tanpa disadari ternyata menjadi sebuah bangsa. Kita semua merasa, wah, awalnya hanya diri sendiri atau sekelompok kecil yang selamat. Tidak menyangka ternyata menjadi sebuah bangsa. Wah, sungguh sangat ajaib, sangat ajaib. Itu berarti Bapa akan memberkati kita. Karena Bapa pernah berkata demikian dalam perjanjian lama. Segala bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunanmu. Keturunan ini adalah Tuhan Yesus. Lalu, Tuhan Yesus Kristus, ayah Saudara Shibo suatu hari mengobrol dengan Saudara Shibo. Berbicara dengan Saudara Shibo di dalam mimpi. Mengenai keselamatan, Shibo berkata kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita. Kami berkata, Shibo berkata, Ayah, betapa diberkatinya engkau. Karena engkau sangat mengasihi Tuhan. Ichla yang soyo katakan. Karena dia benar-benar sangat mengasihi Tuhan. Itu dalam mimpi saya, dalam mimpi. Wajahnya persis seperti ayah jasmani Shibo. Dalam mimpi, Shibo mengira itu adalah ayahnya. Setelah itu, ayah Shibo sangat mengasihi Tuhan. Shibwa, adu, dulu ayah soyo tidak begitu mengasihi Tuhan. Mengapa ayah ini begitu mengasihi Tuhan? Sangat, sangat mengasihi Tuhan. Soyo berkata. Ayah, betapa diberkatinya engkau. Betapa diberkatinya engkau. Karena betapa engkau mengasihi Bapa Surgawi Yehua. Lalu dia tersenyum dan berkata, Anakku, engkau lebih diberkati daripada Abraham. karena segala bangsa di bumi pasti akan diberkati karenamu. Dia berkata demikian kepadaku, kepada saudara Fibo. Cukup itu adalah mimpi. Lalu saudara-saudari, apakah kalian percaya bahwa segala bangsa dan suku akan diberkati karena Tuhan Kristus? Apakah kalian percaya? Lalu saudara-saudari, apakah kalian percaya bahwa segala bangsa dan suku juga akan diberkati karena saudara Sibo? Harus percaya juga, kan? Lalu saudara-saudari, apakah kalian percaya bahwa segala bangsa dan suku juga, karena saudara-saudari menjadi anggota tubuh saudara Sibo? Akan diberkati. Percaya, kan? Semua percaya. Jadi kita semua percaya. Sekarang mari kita lihat. Misalnya ketika saudari Li Fachun yang sudah tua datang. Tidak lama kemudian Bapa Surgawi berkata saudari Li Fachun akan menerima berkat ganda. Benar kan? Lalu saya lihat, Mengapa sekelompok saudari semakin bersuka cita? Seharusnya sukacita semakin berkurang. Mengapa sukacita semakin bertambah? Karena alasan ini. Karena kebenaran surgawi terus berlutut di bawah nama saudara Sibo. Semakin mengasihi saudara Shibwa. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Bapa Surgawi. Berkat pun akan semakin banyak. Karena jika berkat datang dari Bapa Surgawi, kita mengasihi Bapa Surgawi pasti akan diberkati. jika berkat juga datang dari Tuhan Yesus Kristus, Pasti akan diberkati. jika berkat juga harus datang dari saudara Sibo, Maka mengasihi saudara Shibwa akan diberkati. Lalu jika mengasihi Bapa Surgawi, mengasihi dan saudara Sibo, maka akan ada 3 kali lipat berkat. Ya, ada 3 kali lipat berkat. Maka itu adalah berkat di atas berkat. Ditambah lagi berkat. Ditambah lagi berkat. Di atas anugerah. ditambahkan lagi anugerah. Masih harus ditambahkan lagi anugerah. Maka inilah keselamatan. Tuhan Yesus Kristus yang kita bicarakan. Jika kita berada di bawah nama Adam, maka tidak ada keselamatan. Berada di bawah nama Adam. Kita semua tahu bahwa di bawah nama Adam tidak ada keselamatan. Lalu jika kita dibaptis, Kristus disalibkan dan mati, kita dibaptis ke dalam kematian Tuhan. Ternyata dalam nama Tuhan, berada di bawah nama Tuhan, berada di bawah nama Bapa Surgawi, berada di bawah Tuhan, namanya, dan juga berada di bawah nama saudara Sibo. Maka pasti akan selamat. Karena berkat, anugerah, dan belas kasihan semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan Kristus dan juga dari Roh Kudus. Inilah keselamatan yang kita bicarakan hari ini. Artinya Tuhan memilih orang lain. Orang ini, dia taat kepada Tuhan sampai mati. Sosok ini, dia adalah yang kedua setelah Tuhan. Dan kemudian, kita semua bersedia berlutut di bawah namanya. Maka dosa-dosa akan diampuni. Karena kematian putra ini, Pengorbanan Naya. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menderita luka-luka cambukan. Tuhan berkata, Jika saja bersedia dibaptis, akhirnya menjadi jelas. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. selama kita bersedia bernang di bawah nama Tuhan, Bapa Surgawi akan mengubah hati kita. Membuat hati kita yang dulunya keras seperti batu menjadi seperti hati Tuhan Yesus Kristus. Hati yang tunduk kepada Tuhan. Kita bersedia bernaung di bawah nama Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan jika itu adalah seorang pembunuh, atau telah melakukan segala macam hal jahat. Selama bernaung di bawah nama Tuhan. Akankah Bapa Surgawi mengubah hati kita? Membuat hati kita menjadi seperti hati Tuhan Yesus Kristus. Sangat takut akan Tuhan?
Benar sekali. Ini berarti karena kita bernaung di bawah nama Tuhan. Tuhan mengubah hati kita, membuat kita tidak lagi keras hati. Karena Kristus telah menderita luka-luka cambukan, kita pun sembuh. Dia telah menderita segala kesengsaraan. Kita pun beroleh belas kasihan. Jadi, sakit kaki saudara Saibo baru-baru ini. Sibo berkata, Jika itu benar-benar berasal dari Bapa Surgawi, Sibo berkata bersyukur kepada Bapa Surgawi. Jika anak ini dapat mengalami penderitaan banyak orang, Penderitaan, Bapa membiarkan anak-anak yang dijanjikan di bumi baru dapat berbalik kembali kepada Bapa Surgawi. Bapa membiarkan putranya menjadi anggota penggembalaan. Bersedia mengasihi Bapa Surgawi dengan sepenuhnya. Maka, tidak peduli seberapa besar penderitaannya, menganggap penderitaan sebagai kemanisan, karena Bapa sangat merindukannya. Biarkan kami menanggung dosa mereka. Artinya, ada Tuhan. Tuhan yang kedudukannya hanya di bawah Tuhan yang Maha Esa, dapat menanggung dosa seluruh umat manusia. Saudara Saibo yang kedudukannya hanya di bawah Tuhan, dapat menanggung dosa anak-anak di bumi baru. Maka jika orang-orang yang begitu mulia ini taat kepada Tuhan, maka anak-anak yang ditebusnya akan mengikuti jejak langkah mereka. Membuat mereka juga sangat takut akan Tuhan seperti saudara Sibo dan seperti Tuhan. Maka sejak saat itu, tidak akan ada lagi kutukan di seluruh alam semesta. Karena Tuhan telah memperoleh penebusan. Tuhan Yesus yang telah memperoleh keselamatan. Juga Putra Tuhan yang telah memperoleh keselamatan. Kedua putra ini taat kepada Tuhan. Maka kehidupan seluruh umat manusia akan memiliki landasan. Hanya ini. Kedua putra ini pasti akan mengajarkan seluruh umat manusia untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti teladan kedua putra ini. Dan karena kedua putra ini telah menderita segala kesengsaraan, Bapa juga membiarkan hati seluruh umat manusia sengaja mengarah kepada Tuhan. Membuat hati seluruh umat manusia tidak lagi memberontak. Memberi mereka hati yang baru diciptakan. Tetapi jika tidak bersedia berlutut di bawah nama Tuhan, tidak bersedia dibaptis, maka artinya adalah tetap menjadi anak-anak di bawah nama Adam. Atau mengatakannya dengan lebih terang-terangan, masih bernaung di bawah nama iblis. Maka Bapa Surgawi berkata, baiklah, dia tidak bersedia bernaung di bawah nama putraku. Aku membiarkan dia tetap keras hati. Maka seperti ini, kita menghadapi banyak kesulitan dalam proses pembaptisan. Menghadapi hambatan dari keluarga. Kita, demi antak diselamatkan. Demi membiarkan hati kita kembali kepada Tuhan. Dan juga demi membiarkan kita bernaung di bawah nama Tuhan dari Bapa. Berbagai penderitaan juga adalah hal yang sewajarnya. Kita harus percaya dan dibaptis agar diselamatkan. Kita mulai dari sekarang. Sampai pada saat kita kembali ke rumah surgawi. Paling banyak, kita hanya menerima sukacita. Keselamatan, membiarkan orang kembali kepada leluhur. Kembali kepada Bapa Surgawi. Kembali di bawah nama saudara Northwest. Adalah seluruh umat manusia yang bersedia bernaung di bawah nama ketiga pribadi ini. Bapa Surgawi dan kedua Tuhan mengubah hati mereka. Membuat hati mereka tidak lagi keras seperti besi. Melainkan, seperti hati Tuhan Kristus, berbalik kembali kepada Tuhan. Semoga kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, dan kekuatan semuanya bagi Bapa Surgawi dan kedua Tuhan,